Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Hari ini luar biasa, hari yang baik untuk kita memuji Tuhan. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Karena Yesus kita, Yesus yang hebat, amin. Amin. Yes. Haleluya. Ya Tuhan Raja, penuh kemegahan. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan. Katamu kekal sejak dulu kala. Katamu kekal untuk selamanya. Sama-sama. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Haleluya. Ya Tuhan Raja, penuh kemegahan. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan. Katamu kekal sejak dulu kala. Katamu kekal untuk selamanya. Sama-sama katakan, Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita sorakan Dia hebat. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus lebih hebat. Yesus lebih hebat. Dia teramat hebat. Sama-sama. Yes, haleluya. Yesus lebih besar, Lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Tuhan bertahta di tempat tinggi. Tuhan bertahta di tempat tinggi. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. terima kasih Tuhan. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat puji Tuhan? Haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Hey. Terima kasih Tuhan. Jasa
katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih tinggi tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik Bapak. Tuhan, mari tetap bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami, Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau puji nama-Mu dengan segala apa yang ada pada kami Bapa, dengan segala kejujuran kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meski
karyamu dalam hidup kami. Bahkan setiap janjimu dalam hidup kami Bapa. Itu yang kami nyanyikan. Itu yang selalu kami perkatakan Tuhan. Supaya hati kami mendengar bahwa masih ada Engkau Tuhan. Bahwa masih ada Engkau pengharapan kami Yesus. Dan biar dalam keseharian kami Tuhan, kami tetap berada dalam lingkupan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan yuk. Lingkupiku Tuhan dengan sayang-Mu. Naungi setiap kami Bapa. Naungiku dalam kuasa-Mu. Dalam kuasa di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, ya Yesus Tuhan. Lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungiku dalam kuasa. Sekali lagi, lingkupiku Tuhan. Lingkupiku ya Yesus dengan sayang-Mu. Naungiku ya dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Oh Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat menyanyikan pujian ini, yang terlintas di pikiran saya adalah gambar seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini diketahui bahkan mungkin satu-satunya burung ya, yang saat badai datang justru dia suka. Saat badai datang, justru saat itu dia bisa terbang lebih tinggi. Bahkan ada quote bilang, burung Raja Wali ini bisa menari-nari di atas badai. Yang hendak saya sampaikan, yuk mari setiap kita sama-sama belajar yuk. Sama-sama kita mau belajar bagaikan Raja Walinya Tuhan, yang justru saat badai datang, yang justru pada saat tantangan datang, kita justru bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semua karena Roh Tuhan.
Semua karena Tuhan. Senang semuanya bangkit berdiri. Yang sepakat dengan saya, mari sama-sama nyanyikan. Di saat badai bergelora, ya Tuhan, ini permohonan kami Yesus. Ini permintaan kami Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah, Tuhan. Biar saat ini kami mau mengakui bahwa pengharapan kami, bahwa satu-satunya yang bisa kami andalkan hanya Engkau, Yesus. Bukan kuat gagah kami, Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, tapi sungguh kami mau belajar untuk percaya akan kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari Yesus jamin setiap kami ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan. Jamin kami, untuk kami mampu terbang tinggi bersama-Mu di saat badai datang, bahkan di setiap tantangan datang. Kami mampu, Tuhan, untuk terbang tinggi bersama-Mu, dan hanya untuk memuliakan nama-Mu, Yesus. Roh Kudus, Kau pimpin setiap kami. Mari Tuhan berkaryalah dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan hendak menerima berkat kebenaran firman-Mu, Bapa. Mari urapi setiap kami, Tuhan. Bahkan terlebih anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari mampukan kami menjadi pendengar pelaku firman-Mu, bahkan menjadi garam dan terang kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Oke, Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena ada beberapa hal yang akan kita sama-sama lakukan. Yang pertama bahwa hari ini kita akan, karena hari ini adalah minggu perjamuan, kita akan melakukan perjamuan, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Semua sudah dapat? Oke. Nanti bisa dibagikan nanti aja, gak apa-apa. Kalau yang belum, Anda bisa minta kepada petugasnya. Nah, saya percaya persekutuan dengan Tuhan adalah waktu-waktu yang ajaib buat setiap kita. Karena saya percaya dengan persekutuan dengan Tuhan kita disegarkan, kita dipulihkan dengan ajaib. Amin. Amin. Nah, yang kedua hari ini, Bapak Ibu, yang kedua hari ini kita akan, ini ada hari yang spesial karena kita akan sama-sama mendoakan para koordinator EGC yang baru untuk masa pelayanan Januari 2022 sampai Januari 2023. Oke? Kita akan sama-sama mendoakan mereka, gitu ya. Dan mereka ini akan sama-sama mengkoordinasikan setiap sektor pelayanan yang ada di EGC, sehingga saya percaya setiap kita bisa lebih baik melayani Tuhan dan mencapai visi Tuhan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita di tahun ini. Amin. Amin. Visi Tuhan buat setiap kita hari ini di EGC tahun 2022. Kita mau melakukan generation dan digitalisasi. Oke, apa artinya? Saya percaya kita akan menjadikan EGC lebih baik, lebih efektif, lebih bersemangat, lebih modern. Akan ada banyak hal yang kita lakukan. Dan kita akan bergerak juga dengan yang namanya digital. Saya sudah mulai dengan YouTube dan IG. Sudah dapat? Ya, jangan cuma dilihat. Kalau Anda diberkati, Anda bisa share, Anda bisa komen. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan supaya lebih banyak orang diberkati. Nah, saya akan jelaskan dulu. Saya minta tampilkan dulu
Nah Bapak Ibu, saya akan jelaskan nanti saya akan dibantu oleh 3 koordinator yang akan sama-sama bekerja bersama, melayani bersama. Bisa keluar nggak PDF-nya itu? Bisa tolong dibantu An? So, PDF-nya digeser ke sini supaya kita bisa lihat dengan cepat. Presenternya dimatiin dulu. Nah, PDF-nya digeser. Oke. Bisa lebih gede nggak? Oh, dibawain aja. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin gini, Bapak Ibu, EGC kita dipimpin oleh senior pastor. Ada fotonya ya, tahu ya? Masa harus diperkenalkan lagi kan, nggak ya? Nah, tapi saya dan senior pastor membagi pekerjaan kami sepakat dengan job kami, apa yang akan kami lakukan. Jadi supaya saya tuh bisa dinaikkan, saya berikan ini supaya Anda mengerti. Jadi kalau senior pastor akan bertanggung jawab soal keuangan, full time dan konseling, gitu ya. Di luar itu saya akan mengkoordinasikan dan saya akan dibantu oleh 3 orang. Bisa dinaikkan? Ini foto-foto yang ganteng sudahan. Naikkan lagi bisa? Udah paling top ini? Oke. Nah, ada 3 koordinator. Koordinator yang pertama adalah koordinator ministry yang nanti akan membawai ibadah minggu, semua persiapan ibadah minggu, operator studio, usher, dan kunjungan. Jadi koordinator ini akan membawa ini. Saya minta Pak Rudi maju, koordinatornya. Nah, koordinatornya Pak Rudi. Jadi segala yang berhubungan dengan pelayanan ini, Anda tahu kemana yang harus Anda tuju. Setuju? Setuju ya? Ibadah minggu, operator studio, usher, dan kunjungan. Ketika Anda mau terlibat, Anda butuh sesuatu yang berhubungan dengan 3 hal ini, Anda bisa menghubungi Bapak siapa? Oh, masa belum ada yang belum kenal? Kenal ya? Oke. Lalu yang kedua, saya akan dibantu oleh Ibu Yuli, koordinator kreatif, yang akan membawa pengumuman, dance. Tidak ada lagi tamborin. Ingat, kita akan modernisasi semua. Kita akan bergerak maju anak mudanya, setuju? Kita akan maju ke dance. Lalu juga ibadah anak. Ibadah anak akan kita mulai nanti bulan Februari. Oke? Saya boleh minta Ibu Yuli maju. Dan apapun yang berhubungan dengan 3 hal ini, Anda tahu kemana Anda harus menghubunginya. Oke ya, pengumuman, dance, dan ibadah anak. Yang terakhir adalah koordinator development. Gitu ya. Yang akan membawa praise and worship, komsel, dan spiritual journey. Apa spiritual journey kita udah pernah lakukan, gitu ya, pendalaman Alkitab dan beberapa. Nanti kita akan mengarah ke sana kembali. Jadi PAW kemarin yang dipegang Ibu Yuling, ini akan berganti shift, gitu ya. Jadi semua akan diatur. Jadi beberapa mungkin sudah tahu, yang buat pengumuman hari ini ada pertemuan juga Bapak Elia langsung. Boleh maju Pak Elia? Oke ya. Jadi apapun, awas kena kamera. Apapun yang berhubungan dengan PAW, komsel, spiritual journey, komsel pemuda nanti juga, nanti semua akan dibawa Bapak Elia. Dan saya percaya, saya berharap, dan saya punya kerinduan dengan adanya koordinator yang membantu saya di 2022 ini. Saya percaya kita akan membuat hal-hal yang baru. Amin. Kita akan lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya lebih banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Amin. Setuju Bapak Ibu? Oke. Nah Bapak Ibu, saya akan tanya dulu. Boleh mereka boleh nggak? Baris dong, baris. Di bagi yang enak. Oke. Nah pada koordinator, nanti kita akan sama-sama doakan. Nah saya mau bertanya untuk para koordinator. Apakah Bapak Rudi, Pak Rudi, bersedia komitmen melayani di koordinator ministry dan melayani generasi ini di EGC? Bersedia Pak Rudi? Oke. Apakah Ibu Yuli bersedia komitmen dan melayani di koordinator kreatif dan melayani generasi ini di EGC? Oke, puji Tuhan. Apakah Bapak Elia bersedia berkomitmen dan melayani di koordinator development dan melayani generasi ini di EGC? Oke, Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya rindu untuk setiap kita hari ini mengangkat tangan kita untuk mendoakan dan memberkati mereka. Supaya apa? Supaya hikmat dan perkenanan Tuhan
turun atas mereka dan bekerja dengan ajaib. Dan saya percaya ke depan ada banyak tantangan. Dan saya percaya seperti pesan Tuhan di awal tahun, mari kita bijaksana supaya kita bisa menaklukkan tahun ini. Amin. Amin. Saya sama-sama kita rindu naikkan. Ku beri yang terbaik Tuhan, ku beri yang terbaik bagi saya. Ini jadi sebuah doa buat setiap Anda dan seluruh koordinator tempat ini. Segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Sama-sama, mari sama-sama katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu Tuhan. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku Tuhan, senap hatiku, dan senap jiwaku. Mari angkat tangan berkati mereka. Hamba mau berdoa pagi hari ini, biar pengurapan Tuhan turun buat para hambamu, Bapak Rudi, Ibu Yuli, dan Elia Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan hari ini, mereka bisa memberikan yang terbaik sepanjang tahun ini, di mana mereka dipercaya. Dan hamba mau berdoa, biar hikmat, marifat, dan wibawa dari Tuhan itu turun atas mereka. Dan biar 2020 jadi tahun yang ajaib buat setiap kami, untuk melayani, untuk bergerak maju bersama-sama. Kami percaya tahun ini akan jadi tahun tantangan yang ajaib, di mana kami menaklukkannya semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sengaja saya buat supaya Anda paham ya. Nanti kalau Anda perlu ada apa-apa, Anda tahu Anda menghubungi siapa. Jadi tidak langsung ke saya atau tidak langsung ke Bu Gembala. Jadi Bu Gembala punya bagian sendiri, senior pastor punya bagian sendiri, saya ada bagiannya, dan kita semua bekerja secara teamwork. Amin. Amin. Siap pendukung semuanya? Oke. Kita akan masuk firman Tuhan langsung. Nah, saya percaya hari ini luar biasa. Ini akan jadi hari yang penuh dengan keajaiban, benar ya? Nah, Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan berpanjang lebar. Kita akan sama-sama langsung masuk ke dalam khotbah seri saya yang ketiga untuk pesan Tuhan di tahun 2022 ini. Pesan Tuhan yaitu menjadi apa? Halo? Menjadi bijak? Sana, yes. Kemarin kita sudah belajar kunci pertama untuk menjadi bijaksana, yaitu memiliki persiapan yang matang. Nah, jika Anda ingin disegarkan, diingatkan kembali, Anda bisa mendengarkan di channel YouTube EGC. Namanya GPA Aero Generation Church. Saya tidak akan ngulang hari ini. Anda bisa langsung ke sana, Anda bisa dengar lagi supaya Anda disegarkan. Karena saya percaya ini adalah tahun yang ajaib dan kita perlu persiapan yang matang. Benar? Benar? Nah, hari ini kita akan bahas kunci yang kedua. Kunci kedua supaya setiap Anda dan saya menjadi bijaksana. Dan Bapak Ibu, siapa di sini yang siap, yang sudah siap untuk menjadi bijaksana? Boleh saya lihat tangannya? Wah, enggak semuanya ya siap untuk jadi bijaksana. It's okay, enggak ada sebuah paksaan untuk Anda jadi bijaksana. Nah, Bapak Ibu coba sekali lagi. Jangan cepat-cepat turun. Siapa yang siap jadi bijaksana? Oke. Nah, Bapak Ibu,
beberapa yang angkat tangan coba sebelahnya saling tanya. Sungguhan tak mau jadi bijaksana? Nah, coba tanya itu sama yang angkat tangan. Sungguhan tak mau jadi bijaksana? Nah, yang kedua tanya gini. Kalau mereka sudah bilang benar, nah siapa yang bilang benar aku sungguhan? Nah gitu ya. Kalau benar tanya lagi mereka. Yang minggu kemarin udah dipraktekin belum? Jujur, yang minggu kemarin udah dipraktekin belum? Oke, Bapak Ibu kalau gitu gini. Ada yang sudah nggak? Boleh angkat tangan yang sudah. Yang minggu kemarin selalu persiapan. Oh, Stephen selalu persiapan setiap hari? Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang enggak selain Stephen, coba tangannya diangkat sama-sama sama saya. Oke. Lalu ditaruh di kepala. Ya, bilang pancet ayo. Bilang lagi, ayo berubah. Ya kan? Oke. Bapak Ibu, segala sesuatu yang Anda dengar sebaik apapun tanpa pernah dikerjakan, pernah dipraktekkan, maka jadinya pancet. Hai. Oke. Nah, saya percaya, saya rindu Bapak Ibu. Apa yang saya khotbahkan, kenapa saya bagi khotbah seri? Karena saya rindu gini, apa yang Anda terima adalah sesuatu yang simple, yang sudah siap Anda bisa praktekkan. Amin. Benar ya? Kemarin saya khotbah simple sekali, benar ya? Amin. Hari ini juga saya akan khotbah simple sekali. Nah, sebelum saya khotbah, saya ingin buat sebuah pertanyaan buat Anda. Mari jawab sama-sama. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah mengalami suatu kali ketika Anda butuh sesuatu, pertolongan, Anda kehabisan supply, persediaan Anda habis. Pernah nggak mengalami gini? Sometimes Tuhan aku butuh pertolongan. Kenapa? Segala sesuatu yang aku punya mungkin habis. Ini mepet banget Tuhan. Dan Anda tahu dengan pasti bahwa temanmu, teman baikmu, saudara seimanmu itu punya lebih. Oke, Anda butuh sesuatu dan Anda tahu ini. Aku butuh pertolongan. Aku kehabisan. Dan di saat yang sama Anda tahu bahwa temanmu, teman baik, seiman, segereja, sebangku gitu ya, sepelayanan nih. Aku tahu dia punya lebih, dia baru dapat kemarin dan dia itu lebih buat dia. Dan Bapak Ibu, yang Anda lakukan apa? Kita pasti pinjam, bener ya? Tolongin aku dong bro. Tapi Bapak Ibu siapa yang pernah ngalamin gini enggak? Ketika Anda minta tolong ke mereka, lalu mereka berkata, sorry, nggak bisa aku pinjemin kamu. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Oh, ada. Saya tanya yang pernah ngalamin aja siapa? Oke. Oh, yang lain nggak pernah ngalamin, semua berkecukupan, luar biasa. Oke ya. Tapi Bapak Ibu coba, ketika Anda di posisi gitu ya, butuh, dia punya, baru aja dapat, dan dia lebih-lebih. Ketika kita mau pinjam, tolongin aku dong. Sebentar. Ditolak sama dia. No, sorry ya bro. Nggak bisa. Perasaannya gimana? Ya. Kira-kira kata-kata apa yang keluar dari mulut kita waktu itu? Mau diomongin mau enggak? Hah? Medit. Pelit. Apalagi? Sombong. Hah? Mandar apa mandar? Mandar bangkrut. Apalagi teman sepelayanan ya, gak punya kasih. Ya toh? Kalau aku di posisimu bro, pasti tak pinjemin. Bener ya? Masih galau. Bener gak? Padahal, ya belum tentu juga kita pinjemin kan gitu kan? Bener gak? Itu yang kadang-kadang kita keluar ya, bener ya? Setuju ya? Pernah gak keluar seperti itu? Itu ya? Nah Bapak Ibu, tapi bukankah apa cerita yang saya baru ceritakan ini sama persis dengan kisah yang sudah beberapa kali kita baca. Jadi sebuah ayat yang kita akan belajarin bersama beberapa minggu ini. 5 gadis bodoh
dalam Matius 5 ayat 1 sampai 13. Nah, saya akan fokus ke ayat 8 dan 9. Bisa ditampilkan slide saya yang pertama? Oke. Matius, enggak apa-apa, lampunya dinyalain yang biru. Oke. Bapak Ibu, Matius 25 ayat 8 dan 9. Kita hari ini akan fokus ke ayat ini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Mereka ngomong apa? Berikan kami sedikit saja. Mereka nggak minta banyak. Mirip ya, kadang-kadang kita gitu ya. Sedikit aja dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu apa? No way. Tidak. Nanti nggak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, Bapak Ibu, ternyata kisahnya sama dengan apa yang sering sehari-hari mungkin Anda pernah alami. Kita alami. Entah Anda menjadi yang meminjam kekurangan, entah Anda sebagai yang dipinjami mungkin. It's okay. Tapi Bapak Ibu, Alkitab justru berkata seperti ini. Yang Anda tadi bilang medit, yang Anda tadi bilang sombong, yang Anda doain mandar kowe gitu ya. Yang kamu kata-katain gak punya kasih, orang Kristen kok kayak ngono. Alkitab justru bilang orang yang seperti itu adalah orang yang bijaksana. Tunggu. Apa nggak keliru ini? Loh, gitu ya. Sedangkan yang minta-minta, yang tadi ngata-ngatain dibilang, yang tadi ngeluarin kata-kata kamu gini, justru Alkitab golongkan mereka, katakan mereka sebagai orang yang bodoh. Pak, Alkitab nggak salah lah. Ini kan cerita, Pak. Halo, saya perlu ulangi. Yang tadi Anda gini lah, yang punya banyak, yang mereka dipinjemin, dan mereka bilang, enggak bisa bro, padahal mereka punya dan itu lebih. Nggak bisa. Yang seringkali orang katakan, nggak punya kasih, nggak punya peduli, kamu kan punya banyak. Yang sering dikatain medit. Justru Alkitab berkata, bijaksana. Tapi justru yang kekurangan, justru yang suka ngata-ngatain, dikatakan Alkitab nggak salah. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah ini. Bahwa suatu penolakan atau menolak sesuatu tidak selamanya salah. Oke, justru dikatakan bijaksana loh. Halo? Wah ini goncang kita ya, mateng. Nah gitu ya, kok bisa Pak? Dan justru sebaliknya, yang kehabisan justru dikatakan bodoh. Nah kita akan belajar, kenapa Alkitab berkata seperti itu. Satu hal yang saya dapetin dari kisah ini, kenapa gadis-gadis yang menolak itu justru dikatakan bijaksana, sedangkan yang kehabisan itu bodoh. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Anda lihat kisah ini, saya mau ceritakan seluruhnya dulu supaya Anda paham. Kalau Anda lihat kisah ini, 5-5-nya, 10-10-nya, 5 bodoh 5 bijaksana ini sama-sama diundang ke perjamuan. Undangannya sama. Benar? Yang mereka alamin, saya harus ulang ini kenapa supaya Anda paham. Yang mereka alami juga sama, mereka mengalami malam yang berat. Setuju? Dan saya mau pastikan sebenarnya, mereka ini sama-sama diberi atau punya uang untuk dibelanjakan, gitu ya. Kalau Anda tahu nanti Anda akan lihat ternyata yang bodoh itu punya uang, tapi mereka nggak membelanjakannya. Di akhir mereka baru beli minyak, tapi sudah terlambat. Oke? Artinya mereka itu sama-sama punya, tapi yang membuat berbeda, yang bodoh dan bijaksana, dan kenapa yang satu dikatakan bijaksana, yang satu dikatakan bodoh, ternyata terletak di ini loh. Yang namanya tanggung jawab. Halo?
Halo? Ternyata yang nolak tidak selamanya salah. Justru Tuhan katanya bijaksana. Yang minta justru Alkitab juga katakan bodoh. Karena perbedaannya ternyata adalah tanggung jawab. Sama-sama diberi, tetapi yang satu menyediakan lebih. Yang bijak menyediakan minyak lebih. Sedangkan yang satu enggak. Mungkin Anda berkata gini, Pak, loh kan mereka enggak tahu bakal sampai malam sopo sing ngero, Pak. Oke, nah di sini hari ini kita akan belajar sama-sama. Dan melihat kenapa tanggung jawab itu yang menjadi pembeda penting antara orang bodoh dan bijaksana. Dan ini akan jadi kunci kedua ketika Anda mau menaklukkan tahun ini. Anda perlu jadi bijaksana. Dan untuk jadi bijaksana, Anda perlu yang namanya tanggung jawab. Amin. Makanya judul khotbah saya, yang ketiga ini, hari ini, dan jadi kunci kedua supaya setiap kita menjadi bijaksana adalah tanggung jawab. Bisa katakan sama-sama, tanggung jawab. Ngomong sama sebelahnya, responsibility. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai, dan supaya kita paham dan tidak bingung, saya akan mulai dengan kata tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih tanggung jawab itu? Kita sering ngomong tanggung jawab, benar ya? Tapi kita bisa ngerti dengan pasti nggak apa yang namanya tanggung jawab? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Halo? Oh, tugas yang harus dilakukan. Oke, ada lagi nggak? Segala sesuatu yang harus dapat dipercaya. Oke, ada lagi nggak? Anda sering ngomong tanggung jawab loh, bener nggak? Tanggung jawab apa kamu? Aku harus tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Supaya kita sama-sama paham dan ngerti. Kenapa tanggung jawab itu penting untuk menjadikan kita bijaksana. Dan tanggung jawab akan membuat kita berbeda antara bodoh dan bijaksana. Ada lagi nggak kira-kira? Apa sih tanggung jawab menurut Anda? Yang belakang? Slowly wae ini. Pada ngantuk, kedinginan atau gimana? Oke, saya akan bantu Anda. Minimal saya akan berikan Anda 3 pengertian dari tanggung jawab yang akan kita sama-sama belajar. Dan saya percaya ketika Anda belajar ini, saya berdoa, Anda pulang, Anda dapat sebuah pengertian. Dan Anda paham kenapa yang menolak justru dikatakan bijaksana. Dan yang kekurangan justru dikatakan bodoh. Yang pertama, oke, saya tuliskan di sini. Oke, apa sih tanggung jawab itu? Yang pertama gini, saya tuliskan gini. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menyelesaikan sebuah kepercayaan. Nah, ini yang dikatakan sama Stephen sama Pak Yu tadi. Tapi nggak berhenti sampai di situ loh. Perhatikan. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menyelesaikan sebuah kepercayaan. Seringkali kita cuma berhenti di sini. Tapi ada next-nya. Yang diberikan sesuai. Oke, kemampuan untuk menyelesaikan sebuah kepercayaan yang diberikan. Sesuai dengan apa yang orang lain, apa yang bos kita, yang Tuhan harapkan untuk kita selesaikan. Ada perbedaannya, jangan berhenti di tengah. Anda cuma jangan berhenti gini. Kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab kepercayaan yang diberikan. Nggak selesai. Halo? Tapi menyelesaikannya harus sesuai dengan apa yang orang itu percayai, apa yang bos kita mau, apa yang Tuhan mau kita selesaikan. Setuju? Bukan sebisa kita. Ketika Anda berkata, Pak sudah seisaku, apakah itu tanggung jawab? No. Pak semauku kayak gini seharusnya selesai. Tanggung jawab? Tidak. Oh, Pak menurutku gini wes mari Pak. Bener ya? Apa ya? Ya, kata-kata yang sering kali kita pakai gini, aku iso mek ngene tok Pak.
Apakah itu tanggung jawab? Tidak, bukan belum. Tidak. Tanggung jawab itu artinya gini. Kita menyelesaikan apa yang jadi bagian kita. Sesuai apa yang orang yang percaya sama kita itu mau. Amin. Apa yang Tuhan itu mau. Amin. Benar? Benar? Nangkep sesuatu? Nganggap sesuatu? Saya berharap dari sebuah penjelasan pertama Anda sudah bisa ngeh. Gitu ya. Jangan berhenti di tengah. Anda selanjutkan sampai akhir. Banyak orang Kristen hari-hari ini, banyak anak Tuhan hari-hari ini, ternyata tidak memenuhi ini. Mereka berpikir mereka tanggung jawab, karena mereka berpikir mereka sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka bisa, mereka mau, karepku, tolong ngertiin aku dong. But, itu bukan tanggung jawab. Halo? Dari pengertian yang pertama ini saja sudah jelas. Yang bodoh diberikan kepercayaan, diberikan modal, duitnya ada. Benar ya? Tapi ternyata mereka nggak menyelesaikan seperti pemberi itu mau. Mereka menyelesaikan apa? Sakarepku. Weh cukup. Menurut aku minyaknya cukup. Uangnya sisa, it's okay. Kantongin. Halo? Mulai paham Bapak Ibu? Bapak Ibu sebenarnya kisah 5 darah ini, 5 gadis bijaksana ini relate. Mirip dengan kisah hamba yang dipercayakan talenta oleh tuannya. Kalau Anda masih ingat, ada hamba yang dipercayakan 5 talenta. Ada hamba yang dipercayakan 2 talenta, dan ada hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Sama-sama dipercayakan talenta. Tapi hamba yang dipercayakan 1 talenta itu menjawab gini, Tuhan, aku kira kamu itu jahat, makanya aku kerjakan menurut kira-kiraku. Menurut ya yang aku nangkep. Benar nggak? Benar nggak? Bapak Ibu, kalau kita punya pegawai, gitu ya, Anda suruh sesuatu, Anda percayakan sesuatu, dan mereka jawabnya, loh bos, tak kira bos. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Pengen dicitak aja, bener ya? Nah, coba tanya Ibu Lina ini. Ibu Lina mimpin pegawai ya? Nah, Pak Rudi mimpin bawahan juga ya? Ibu Meli itu ya? Itu ya. Ini saya suruh sesuatu. Balik kayak gitu dengan tak kira bos. Gitu ya. Oh, bisa jengkel, bener gak? Bener gak? Mulai paham Bapak Ibu? Perumpamaan talenta dan perumpamaan gadis ini relate. Sama-sama diberikan. Tapi yang satu ngerjain tak kira. Tapi yang lain bekerja gini, ekstra. Sesuai dengan apa yang tuannya mau. Sesuai dengan apa yang memberi kepercayaan mau. Amin. Jadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Tinggi pengertian pertama ini, itu berarti seperti ini. Anda selesaikan kepercayaanmu yang Anda dapatkan sesuai dengan apa yang dimaui orang lain. Amin. Amin. Kalau bosku minta aku jalan 2 kilo, tapi karena aku pegal, aku malas, keringetan, panas, aku cuma jalan 1,89 kilo. Tanggung jawab enggak? Kurang sitik loh bos, ngerti ora? Tanggung jawab enggak? Masalahnya bukan terletak di kemampuanmu, tapi tanggung jawab. Amin. Amin. Oke, kata kuncinya ada lagi nih. Yang pertama kata kunci, ingat. Tanggung jawab itu kata kuncinya sesuai dengan harapan orang lain. Entah itu bosmu, entah itu Tuhan, entah itu apa yang Anda sepakati. Setuju? Oke? Saya berharap pengertian pertama ini, saya percaya pengertian pertama sudah membuat Anda ngeh.
Oke. Pengertian kedua. Dari kata tanggung jawab, pengertian kedua saya dapetin seperti ini. Tanggung jawab adalah kesadaran atau respon kita terhadap kesalahan atau kekurangan yang kita buat dan siap menanggung konsekuensinya. Perhatikan, kata tanggung jawab yang kedua itu berarti gini. Kesadaran dan respon kita terhadap kesalahan, kekurangan yang kita buat dan siap menanggung konsekuensinya. Contoh, Bapak Ibu, siapa di sini yang kalau makan nggak bisa makan pedas sama sekali? Oh, Bapak Rudi yang lain? Oh, jadi nggak relate nih contohnya kalau gini. Ada yang alergi sesuatu nggak di sini? Makanan. Pak, saya alergi makanan nggak enak. Sombong. Saya punya teman, suatu kali dia itu alergi bawang. Anda tahu bawang? Ada orang-orang yang cukup alergi dengan bawang dan kalau dia makan itu bisa mengganggu sekali. Entah di tenggorokannya gitu ya. Jadi meskipun apapun bawang apapun. Jadi kalau dia makan sesuatu dia pasti bilang, Pak, tolong aku nggak pakai bawang. Contoh. Suatu kali dia makan soto. Nah, Anda tahu soto ya? Bisa bayangin? In this morning, soto is heaven. Nah gitu ya. Haleluya gitu ya. Apalagi buat belum yang makan ini. Dia ngomong sama penjualnya, sama pegawai. Soto satu, tapi jangan pakai bawang apapun. Anda tahu soto itu ada bawangnya macam-macam, benar ya? Ada bawang apa aja? Bawang pre. Bawang apa lagi? Ada bawang putih ya. Kalau soto ayam kadang-kadang dikasih bawang putih ya. Kasih bawang goreng yang pasti ya. Nah, Bapak Ibu, entah apa yang terjadi. Pegawainya mungkin lupa. Dan ketika makanannya datang, sotonya datang. Loh, ono bawangnya. Lalu teman saya bilang, Pak, saya pesen nggak pakai bawang. Dan dengan gercap, Anda tahu gercap? Gerak cepat, pegawainya juga ngambil, langsung diambil. Oke. Apa yang dilakukan? Ambil sendok, dipilih bawangnya. Dibuang. Psst. Habis itu disajikan lagi. Teman saya bilang ini dicoba. Ini rasa bawang. Ada orang-orang yang seperti itu loh. Benar ya? Mungkin Anda nggak relate lah. Anda is okay aja kan gitu ya. Anda justru minta bawang gorengnya sih ngakeh gitu ya. Tapi ada orang-orang seperti itu. Dan akhirnya apa? Loh, ini yang tadi loh Pak. Loh, bawangnya yang penting kan nggak ada bawang. Pegawainya ngeyel. Ini yang penting kan nggak ada bawang. Udah tak buang tadi. Mateng. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda tahu maksud saya? Pegawai tadi tanggung jawab nggak kira-kira? Ya? Kira-kira teman saya bisa makan nggak? Nggak bisa. Karena jengkelnya apa? Ya sudah, daripada otot-ototan. Yang pegawainya ngomong, waduh udah nggak ada bawangnya. Udah dia pesen satu lagi, yang satu nggak dimakan sama dia. Jadi mau nggak mau bayar double. Nah, kira-kira kalau Anda jadi customer, Anda mengharapkan pegawai itu melakukan apa sih? Kalau Anda jadi teman saya, Anda berharap apa yang Anda dapatkan? Bukan kesalahan kita, dia yang lupa, sotonya udah diopok-opok dengan bawangnya gitu ya. Apa yang kita harapkan? Ganti baru, bener nggak? Bener ya? Kalau ganti baru itu yang namanya tanggung jawab. Meskipun, yes, dia harus mungkin bayar, dia harus rugi satu mangkok. Tapi itu namanya tanggung jawab. Artinya gini loh, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kekurangan, kata maaf saja nggak cukup. Kata maaf aja, ngaku salah, iya gue salah, nggak cukup. Tapi harus ada yang namanya action, harus ada yang namanya tindakan untuk memperbaikinya, menggantinya, dan mengusahakan yang terbaik untuk menebus hal itu. Amin. Dan kalau Anda lakukan itu, maka Anda akan dicap sebagai orang yang bertanggung jawab. Setuju? Setuju? Dan saya percaya, gara-gara satu mangkok, disebarin sekarang gitu ya, nggak tanggung jawab.
besok bisa sepi. Tapi percaya saya, gara-gara satu mangkok yang Anda ganti, tapi ketika pelanggan itu puas dan Anda menilai toko Anda bertanggung jawab, maka dia akan bawa teman-temannya. Setuju? Setuju? Not easy. Nggak gampang. Rugi loh. Rugi loh. Suatu kali saya cerita ini. Ini cerita Anda ambil hikmahnya. Ini diceritakan oleh seorang pengusaha, almarhum pengusaha terkenal namanya Bob Sadino. Pernah tahu? Dia ngomong, dulu cara saya memulai, saya di jualan ndok. Do you know ndok? Telur. Dia keliling-keliling. Dan dia punya trik. Tapi jangan dilihat triknya. Dilihat dengan yang namanya tanggung jawab. Dia trik. Nah, dia udah survei hari pertama kok nggak ada yang beli. Gitu ya. Nah, satu kali dia lihat, oh, di blok itu ada tante yang cerewet. Gitu ya. Oke, dia sengaja mampir ke rumah itu. Tante, saya jualan telur. Nggak mahal nih. Gitu ya. Dia turunin dikit harganya. Tante itu bilang, masa telurmu bagus tak? Wow, the best. Gitu ya, dia bilang ya. Oke, saya beli. Beli berapa tante? Beli, kita cobalah. 4 biji aja. Oh iya gak apa-apa tante, gak apa-apa. 4 biji. Dan cerita itu dia ngomong. Pak Bob ini sengaja taruh 2 telur busuk di antara 4 yang tante ini beli. Ya kan? Oke, ini tante. Dan dia sudah duga, besok paginya dia sengaja datang ke tempat itu juga untuk terima omelan tante itu. Benar dia datang. Oh, pondokmu elek, busuk. Wah, apa yang Bob lakukan? Pak Bob lakukan. Dia ngomong, oh tenang tante. Masa busuk? Oh ya tenang tante, gak apa-apa. Mana yang busuk tante? Oh udah tak gua. Oh gak apa-apa tante. Oke, yang busuk berapa tante? 2. Oke tante, ini buat tante komplimennya. Saklusin. Wih, tante yang tadi ngomel-ngomel jadi happy. Wah. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Hari itu tante itu yang suka ngomel langsung keluar-keluar. Wah, kamu beli di tukang mini. Jujur, tanggung jawab, ada yang jelek diganti. Anda tahu besok 1 blok beli di Bob ini. Tahu? Tahu? Ini kisah nyata. Dia cerita sendiri. Apa yang buat berbeda? Apa yang buat laku? Tanggung jawab. Setuju? Paham sesuatu? Harganya mahal, tapi berikutnya yang dia dapatkan luar biasa. Ingat tadi kata kuncinya apa? Yang pertama tadi kata kuncinya apa tadi ingat? Sesuai harapan orang. Pak Bob nggak hanya melakukan sesuai, tapi dia lakukan lebih. Amin Bapak Ibu. Lakukan sesuai aja sudah terbaik, nggak gampang. Apalagi lakukan sebuah yang lebih. Amin. Pengertian yang ketiga. Tanggung jawab adalah gini. Tanggung jawab adalah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Meskipun saya enggan melakukannya. Artinya dengan kata tanggung jawab, mau gak mau, gak bisa milih yang enak-enak wae, lakukan. No excuse. Tidak ada alasan. Itu namanya tanggung jawab. Setuju? Setuju? Ada banyak model orang Bapak Ibu. Banyak case. Kalau yang case ini gini. Sudah ngomong iya. Tapi nggak dilakukan sesuai. Alasannya Oke, tapi ada excuse yang kedua. Karena dia tahu ngerasa nggak mampu, semua ditolakin, aku nggak mau janji. Itu excuse juga. Bukankah kita sering sama Tuhan kayak gitu ya? Excuse-nya kebanyakan dulu. Wah, aku nggak mau janji loh Tuhan. Padahal percayalah kalau Tuhan sudah utus Anda, dia tahu Anda punya kemampuan. Benar? Kalau bosmu udah utus Anda, bosmu tahu Anda punya kemampuan. Benar nggak? Nggak mungkin. Pak Andi disuruh nyeles keluar kota. Tapi ternyata Pak Andi nggak bisa ngomong. Kan nggak mungkin, benar ya Pak Andi ya? Mungkin awalnya belajar. Benar nggak? Tapi nggak ada excuse kalau tanggung jawab gini, yes.
Kalau sama bos tuh masih takut-takut lah. Mau kita dibayar. Bener nggak sih? Bener nggak? Oke, tapi kalau sama Tuhan seringkali ini yang terjadi kan, excuse-nya banyak nih. Bener nggak? Alasannya wakil sak gudang. Bahkan yang nggak ada alasan jadi alasan. Setuju? Sing ora iso tangi lah. Sing melekan lah. Kok ketawaan? Sing kerjaan wakil lah. Bener nggak sih? Apalagi Anda di AGC. Bapak Ibu pelayanan di AGC banyak orang sih. Bapak Ibu ibadah AGC cuma 2 loh. Komsel dan hari Minggu. Saya buat seperti itu supaya Anda punya hari lain untuk keluarga, untuk pekerjaan Anda dan konsen. Tapi saya temuin banyak loh yang beralasan. Halo? Dengan alasan aku nggak janji ya. Dengan kata lain, aku lempar ya tanggung jawabku. Wah, hari ini nggak enak deh. Tapi saya harus ngomong. Karena ini penting. Anda mau lewati tahun ini dengan taklukkan tahun ini. Sukses. Siapa yang mau? Tanggung jawab. Amin. Saya harus sampaikan ini. Tanpa ini, percaya saya, nggak ada yang mau deket-deket Anda. Nggak ada yang mau kasih kepercayaan Anda. Tuhan kan kasih karunia. Iya, Tuhan kasih karunia. Tapi kan Anda nggak berhadapan sama Tuhan langsung. Kalau ada yang mau berhadapan dengan Tuhan langsung, wah salam Anda. Iya kan, kalau ada berhadapan Tuhan langsung kan di situ, bukan di sini kan benar ya. Anda di sini diberhadapkan dengan orang-orang lain. Pemimpin Anda. Dan pemimpin Anda pengen Anda maju. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju? Di AGC, saya ini banyak kasih karunia. Benar? Benar? Oke, saya mau tanya terakhir deh. Siapa yang mau tahun ini jadi tahun yang ajaib dan sukses? Oke, berarti kasih karunia dari saya tak hapus. Saya akan mulai tuntut tanggung jawab. Ya kok menengah be? Oh iya. Ya kan bener kan? Artinya no excuse. Iyalah, saya setengah-setengah aja lah. Kadang-kadang tanggung jawab ya. Kadang-kadang masih pengampunan. Bener? Setuju? Atau nggak mau? Semua tanggung jawab ya? Oh, saya lebih senang ya, happy saya. Pekerjaan saya mudah. Dan saya percaya tahun ini akan jadi ledakan yang ajaib. Oke. Tak tagih lo ya. Oke, next. Pak, apa sih ruginya kalau aku nggak tanggung jawab? Apa yang terjadi dalam hidupku kalau aku nggak tanggung jawab? Nih, yang pertama. Orang yang tidak bertanggung jawab, itu selalu ngerepotin orang lain. Selalu nyusahin orang lain. 5 gadis bodoh, itu ngerepotin orang. Ngerepotin yang bijaksana. Bukan hanya bijaksana ngerepotin. Malam-malam gedor pintu tukang dodol minyak. Hei, tolongin aku. Malam-malam bayangin kalau Anda jadi orang jualan minyak ya apa? Tak guyang. Bengi-bengi tengah malam gedor pintu. Lu ngerepotin orang lain. Benar nggak? Orang yang nggak tanggung jawab selalu ngerepotin orang lain. Selalu minta belas kasihan orang lain. Kasihan ya aku loh, aku nggak bisa. Oh, no. Senang nggak sih punya konco kayak gini? Yang sekolah, tiba-tiba, sakno aku belum gawe PR, gawe no. Contek kono aku. Yang kerja, laporanku durung mari kowe ngerjakno yo. Senang ini ngerepotin orang lain. Yang pelayanan, aku nggak bisa, tangi kesiangan, kowe ayo. Ngerepotin nggak? Minta belas kasihan orang lain nggak? Saya percaya nggak ada yang mau deket-deket deh. Yang kedua, orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mau berusaha lebih. Ya pastilah. Iya kan? Orang yang tidak mau bertanggung jawab selalu membatasi dirinya. Kayak tadi saya bilang, belum dicoba, belum diusahakan. Kata yang akrab dengan orang yang nggak tanggung jawab itu apa? Aku nggak tahu, aku nggak bisa. Ketika ditanya, loh ini kok belum hari? Nggak tahu. Kata itu harus dicoret dari kamus Anda.
Kalau Anda mau sukses, Anda mau jalani tahun ini dengan ajaib, Anda mau jadi bijaksana, kata nggak tahu, kata nggak bisa. Mulai sekarang, coret dari kamusmu. Ganti kata apa? Ajarin aku. Aku mau coba. Amin. Amin. Artinya, orang yang selalu ngomong nggak tahu, nggak bisa, melepas tanggung jawab. Amin. Yang tamborin ganti dance. Siap? Ayu, Angel, ini, Mutia. Ganti dance. Jawabnya apa? Oke, ya, bagus. Siap diajari lo ya. Angel, siap diajari? Atau boleh gini, mundur pelan-pelan. Aku tak hilang jadi jemaat aja. Ayu sembunyi di bawah Aan ini ya. Karena Aan gede ya. Tidak ada kata nggak bisa, nggak ada kata yang belum dicoba. Leadermu nggak akan kok maksa Anda melakukan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Setuju nggak? Nggak mungkin kok Ibu Yuli dance nih, minta gini. Stephen dance ya? Oh, udah mungkin ya, teman ya. Kan tidak ya? Stephen menyanyi aja, bener ya? Ketika Stephen diminta menyanyi karena leadernya pasti tahu. Minimal ada kemampuan sedikit. Perlu diasah lagi. Amin. Setuju? Yes. Yang ketiga, orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak mau koreksi diri dan selalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang tua, nyalain teman, nyalain keadaan. Bahkan gak jarang nyalain Tuhan loh. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, atas apa yang kita alami. Tuhan kok bangkrut? Tuhan kok gak ngajari aku loh? Sehingga bangkrut sopo? Gak mau koreksi, kamu salah apa? 5 gadis bodoh gini, tolongin aku dong, buka, ini kan bukan salahku, aku udah cepet-cepetan loh. Gara-gara siapa? Kalau saya mau tanya benar-benar, Anda coba pikir. Mereka gagal masuk karena mereka nggak bawa minyak cadangan. Siapa yang bisa disalahkan atas mereka nggak bawa minyak cadangan? Keadaan? Salahnya nggak teko-teko. Nggak bisa. Kesalahannya dari siapa? Ambil tanggung jawab. Aku. Halo? Halo? Rumah tangga berantakan. Salah bojoku iki. Salah istriku yang ngomelai. Siapa yang salah? Kerjaanku nggak beres dipecat akhirnya. Bosku galak. Gak ngertiin aku. Gak paten, gak kerja. Emang kerja cuma di sini aja? Siapa yang salah? Setuju? Setuju? Tiba-tiba Anda jatuh, entah diserempet orang atau apa. Wahyu baru diserempet ini. Kalau mau direlate, kalau mau ditarik, siapa yang keliru? Ya mungkin kita kurang hati-hati juga. Ada pasti. Nah, ada banyak orang nggak berani berkata, nggak berani koreksi diri. Iya, aku tetap ada salah kok. Nggak 100% benar kok. Dan aku harus perbaiki itu. Halo? Meskipun bos kalian tuh, anak buah sampai nggak bisa lakuin, salah melakukannya, nggak seluruhnya salah anak buah. Kadang-kadang mungkin kita kurang jelas menyampaikannya. Tapi kalau memang berulang-ulang ya anak buahnya harus teler berarti. Ya kan? Kadang-kadang mereka nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Nggak seluruhnya salah mereka. Setuju? Setuju? Saya belajar kok. Kalau memang saya buat salah, saya minta maaf. Benar ya El ya? Tapi aku jelasin ya, benar ya? Apa maksudnya? Ya, semuanya. Karena saya mau belajar gini, saya mau ngajarin, saya mau impartasi sebuah tanggung jawab. Amin. Jangan berkata aku nggak bisa, aku nggak tahu. No, Anda tahu.
Amin. Jangan pernah salahkan siapapun atas apa yang Anda alami. Karena apa yang Anda alami, itu pilihanmu, itu tanggung jawabmu. Amin. Amin. Berat ya? Abot ya? Nggak ada yang berat. No. Kalau jadi sukses, jadi pemenang itu gampang. KB jadi pemenang. Setuju? Karena jadi pemenang itu butuh usaha yang ekstra. Butuh responsibility, tanggung jawab. Makanya nggak semua orang bisa jadi yang namanya pemenang. Nggak semua orang jadi bijaksana. Dan tidak semua orang bisa menikmati janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan, sediakan buat setiap Anda. Setuju? So, pertanyaan saya. Kalau misalnya Anda punya pasangan, nah ini yang belum menikah, yang belum punya pacar, yang punya pacar sudah. Siapa yang punya pacar? Oh, yang lain nggak punya pacar, nggak diakoni ya. Oke, kalau Anda punya pasangan, Anda punya partner bisnis, Anda punya teman sepelayanan, Anda punya pegawai, Anda senangnya, Anda maunya dapat yang seperti apa? Saya percaya Anda pengennya yang bertanggung jawab. Saya percaya Aan, Angel, yang punya pacar siapa? Cuma Aan sama Angel? Muti, Ati nggak punya? Hah? Dalam hubungan tetapi tidak pasti gitu? Enggak ya? Nah, saya percaya kalau Anda punya pacar, oh Dian punya ya? Dian nggak punya ya Dian? Ada. Oh ada, nggak angkat tangan tadi? Disembunyikan. Saya percaya kalau Anda pengen punya pacar, pasti Anda pengen yang terbaik, yang bertanggung jawab. Benar nggak? Benar nggak? Udah pacaran lama nggak nih, nggak nikah gitu ya, 10 tahun, nggak jaga kejelasan. Nggak mau kan? Iya tak? Ada yang mau? Ya kecuali pacarnya mulai umur 6 tahun ya, 10 tahun masih 16 tahun berarti ya. Oke. Artinya kita pengen seneng punya pacar yang tanggung jawab, benar nggak? Kita juga pengen toh punya partner bisnis yang tanggung jawab, benar nggak? Kita pengen toh punya teman pelayanan yang tanggung jawab, setuju? Kita pengen punya pegawai bawahan yang tanggung jawab, benar? Setuju? Siapa yang pengen semua itu? Oke? Nah, kalau Anda pengen, pertanyaan gini, siap nggak Anda jadi pacar yang tanggung jawab, partner yang tanggung jawab, teman pelayan tanggung jawab, bawahan yang bertanggung jawab juga nggak? Jangan cuma pengenin orang lain, tapi kita sendiri siap nggak? Halo? Coba-coba merem sidik, merem. Tanya, aku siap nggak itu? Kalau Anda pengen sukses di tahun 2022. Jadi orang yang naklukin setiap tantangan di tahun ini. Karena saya ulangi lagi, tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun yang penuh tantangan. Ada banyak hal baru yang akan terjadi dalam hidup. Setuju? Setuju? Kalau Anda siap untuk taklukin itu. Kalau Anda siap jadi orang yang bijaksana. Artinya Anda harus belajar memiliki sikap tanggung jawab. Tidak ada yang instan. Tanggung jawab bukan Anda berdoa tiba-tiba dapat tanggung jawab. No. Tanggung jawab proses. Ikuti prosesnya. Saya mau katakan buat salah itu wajar. Tapi kalau Anda nggak tanggung jawab, Anda nggak memperbaikinya, maka saya yakin nggak akan ada orang yang mau pakai Anda. Nggak akan ada orang yang mau kerja bareng dengan Anda. Setuju? Setuju? Belajar tepati setiap janji. Kalau Anda mau tanggung jawab, belajar tepati setiap janji. Kembangkan dirimu. Lakukan extra miles. Lakukan lebih daripada yang orang lain minta. Lakukan yang terbaik yang hari ini Anda bisa lakukan. Dorong sampai limit, sampai mencapai potensi maksimalmu. Itu orang tanggung jawab. Amin. Amin. Setuju? Orang tanggung jawab bukan gini, ya aku saya gini. No, itu nggak tanggung jawab. Belum, Anda belum tanggung jawab. Kamu ngertiin aku dong? Belum, Anda belum tanggung jawab.
Lakukan extra mile. Lakukan yang terbaik. Push your limit. Amin. Anda masih muda. Saya nggak akan ngomong push your limit kalau Anda, maaf, sudah lansia. Jangan push your limit encok. Ya kan? Push your limit kesleo kan gitu kan? Anda masih muda. Push your limit. Pak Andi masih muda? Masih. Push your limit, bener ya? Wow, main bassnya kalau bisa gitu ya. Bener? Kalau bisa main bass tanpa jari. Oh ya, apa caranya? Pak Yo masih muda, di sini paling muda kayaknya Pak Yo. Oh, it's okay. Push your limit, bener ya Pak Yo? Amin Bapak Ibu. Sebuah quotes buat Anda. Mari pikirkan hal ini. Mari pikirkan hal ini. Mari renungkan hal ini. Tanggung jawablah sendiri terhadap kehidupanmu sendiri. Maka engkau akan mencapai potensi maksimalmu. Dan tidak akan bergantung, berharap, dan menyusahkan orang lain. Bahkan, Anda akan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Amin. Amin. Mulai dengan apa? Bertanggung jawablah terhadap kehidupanmu sendiri. Amin. Amin. Kalau Anda bertanggung jawab atas kehidupanmu, saya percaya potensi maksimalmu yang selama ini Anda mungkin belum tahu. Kalau saya mau cerita diri saya, Bapak Ibu, ada banyak yang karena di-push saya baru tahu, aku iso toh. Push, aku belajar sesuatu baru dan aku menguasainya. Halo? Halo? Saya sempat ngomong sama istri saya, nih keluarga saya nggak ada yang musik loh. Tapi saya menyimpang sendirian kan gitu kan. Cuman gara-gara gini loh, simple. Enak ya. Nek ngomong enak, mama saya ngomong gini, ayo latihan, gitu kan. Cuman ngomong enak. Push your limit. Saya nggak pernah WL waktu saya muda. Tapi karena keadaan push your limit. Mau nggak mau maju. Nggak pernah nyangka berdiri sini ngomong sama Anda. Saya sering cerita. Saya ini orangnya pendiam, pemalu waktu itu. Tapi Tuhan push my limit. Dan saya ambil tanggung jawab itu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita push your limit. Nggak nyusahin orang lain loh. Ngedit video, gak ngenteni. Udah belajar push my limit juga. Loh saya push my limit. Loh dengan adanya 3 koordinator, jangan diomong pekerjaan saya tambah ringan. Enggak. Digital semua saya masih kerjakan. Elia kasih ide. Kok buat morning worship pakai video. Lalu aku nambah kerjaan jenenge. But saya ngomong sama Elia. Elia, kok lebih seneng capek karena menghasilkan sesuatu daripada capek bengong. Siapa yang suka capek bengong? Bengong itu capek loh. Iya kan? Saya lebih seneng capek ngerjain sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Amin. 2 minggu ini kayak dikejar-kejar saya ini. Opo yang dikejar ono ae. Serius. Sampai kemarin malam baru IG-nya baru muncul yang terakhir. Soalnya rencananya enggak. Sudah beberapa hari. Ya karena banyak yang kerjain. Saya belajar push my limit. Nggak ngerti soal video ini. Push my limit. Karena saya percaya Tuhan percayakan. Dia kasih kemampuan. Dan berarti dia menganggap saya bisa. Setuju? Setuju? Push my limit. Dan akan jadi berkat dimanapun. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Kesaksian yang belum saya pernah ceritain. Dan sebelum saya kesaksian, kalau saya boleh bertanya. Buat setiap Anda. Menurut Anda, ketika saya khotbah seperti ini, hampir setiap minggu, kira-kira Anda ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Halo? Paham nggak? Jelas nggak? Oke, berarti saya khotbah dengan mudah dicerna ya? Benar ya? Dan apakah setiap Anda terbangun nggak dari khotbah-khotbah yang saya berikan? Hampir setiap minggu saya khotbah loh. Tiap minggu ketemu saya terus, lihat saya terus, dengar saya terus. Kira-kira Anda terbangun nggak?
Diingatkan sesuatu? Dikuatkan sesuatu enggak? Oke. Dari pertanyaan ini saya bisa nyimpulin ya. Artinya khotbah saya enggak membosankan ya. Setuju? Sehingga setiap minggu ketika Anda dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat saya, Anda dapat firman yang baru terus. Bahkan saya khotbah seri, nyambung supaya kerohanian Anda terbangun dengan baik. Amin. Nah, ada kisah di balik ini sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa saya tanya ini? Karena saya pengen pastikan dulu. Jangan-jangan saya GR, tapi GR sedikit bolehlah. Oke. Bukan GR, tapi saya lebih mengukur diri dan percaya diri bahwa saya mau bercerita gini, ada cerita di balik itu. Bapak Ibu, saya mau berkata, saya bisa seperti ini. Ada kisahnya. Ada sesuatu yang terjadi. Saya bisa hampir setiap minggu, bukan hampir lah. Ya 1 bulan cuma sekali. Orang luar ya, mungkin nanti ke depan ada teman-teman yang bantu untuk sama-sama sharing khotbah. Tiap minggu saya bisa nyampein sesuatu yang baru. Hari ini sama minggu kemarin berubah, beda. Nggak ada yang sama. Sama minggu kemarinnya lagi nggak ada yang sama. Minggu depan akan sampai sesuatu yang berbeda lagi. Saya bisa ngajar Anda untuk berjalan sama-sama dalam kehendak Tuhan. Itu ada ceritanya. Nggak langsung jadi seperti ini. Gitu ya. Saya belum pernah cerita ini. Tapi saya mau cerita buat Anda supaya Anda paham sesuatu. Ketika waktu EGC masih merintis, sekitar ya 10, kita udah 11 tahun ini 12 tahun. Ya, mulai kita 2010. Nah, ketika awal-awal merintis Bapak Ibu, masih komsel, masih ibadah itu 1 kali 1 bulan. Anda masih ingat? Di Jagalan, mungkin beberapa juga bergabungnya ketika beberapa tahun terakhir. Tapi di awal-awal 1 bulan sekali sore, masih di rumah Jagalan ibadahnya. Keuangan juga, puji Tuhan, pas butuh, pas nggak ada sih. Ya kita harus berhemat gitu ya. Itu apa adanya. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, karena itu beberapa kali ketika saya mengundang pembicara luar untuk melayani di EGC, saya mendapat penolakan. Sorry Jo, nggak bisa. Gitu ya. Padahal saya undangnya udah jauh-jauh hari. Sudah beberapa bulan sebelumnya. Sorry nggak bisa, penuh. Oke, saya nggak habis akal. Oke Pak, ngikuti jawabnya Bapak. Tahun depan nggak apa-apa, tanggal berapa Pak? Serius, itu pun masih ditolak. Nggak bisa. Gitu ya. Berapa kali itu kejadian. Dan jujur itu buat saya gini. Jangan ya Tuhan ya. Apa karena itu buat drop. Apakah karena mungkin kita masih kecil. Atau muncullah, pikiran-pikiran itu muncullah. Mau, dan bukan 1-2 orang. Ada beberapa. Saya masih ingat beberapa. Lah, waktu itu saya masih baru menit, saya bilang Tuhan, lah terus sopo sing khotbah lek ngene. Dan tiba-tiba ketika saya ngomong gitu, bergumul gitu. Tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang gini di hati. Itu tanggung jawabmu. Kamu yang kasih makan. Saya masih muda, Bapak Ibu. Baru mulai kok. Saya nggak terbiasa khotbah, jujur. Ya bisalah khotbah 1-2 kali. Tapi kalau tiap minggu khotbah, Anda bisa bayangin. Pak Rudi, Pak Elia tiap minggu khotbah? Oh yang amin Pak Andi. Nggak gampang. Setuju? Bukan perkara nggak halang. Wangel! Bahkan suatu kali pernah ketua sinode tanya sama senior pastor, loh yang khotbah di tempatmu siapa? Loh tiap minggu anakku sendiri. Ketua sinode bingung, kaget, hah? Nggak bosen jembaknya? Enggak tuh. Ya nggak tahu kepaksa kalian. Sempat dalam hati gini, Tuhan mana bisa tiap minggu Tuhan, gitu ya. Aku kan nggak sehebat mereka. Tapi Bapak Ibu yang saya mau cerita, penolakan dan kata tidak yang saya dapat hari itu, justru membuat saya sadar bahwa saya nggak boleh bergantung kepada orang lain. Ini tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan saya harus usahakan, saya berdoa, saya bergumul. Amin.
tanya Tuhan, belajar dari orang lain, belajar dari pendeta lain. Dan itulah yang buat saya sampai hari ini. Kata tidak penolakan. Tidak selamanya jelek. Amin. Dan saya bersyukur hari ini saya pernah ditolak, saya pernah dikatakan tidak. Kalau enggak gitu, enggak ada Johan hari ini. Enggak ada saya tiap minggu bisa kasih khotbah buat Anda. Enggak ada saya sampai hari ini saya bisa bergumul dengan Tuhan, saya ngerti banyak hal. Enggak ada. Amin. Amin. Quote saya yang terakhir. Tuhan seringkali pakai kata tidak, pakai penolakan untuk menyadarkan Anda dan saya bahwa Andalah yang bertanggung jawab atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas keluargamu, atas pelayananmu, dan segala sesuatu yang dipercayakan kepadamu. Amin. Dan kata tidak penolakan itu seringkali juga mengajarkan dan memaksa kita untuk lebih berkembang dan menjadi bijaksana. Setuju? Ini yang saya alami. Kata tidak penolakan tidak selamanya jelek. Tapi saya alami. This is my quotes. Karena saya alami. Justru kata tidak itu buat saya sadar. Ini tanggung jawabku. Bukan orang lain. Ini aku Tuhan. Tuhan sudah percayakan. Artinya I must push my limit. Aku harus belajar. Aku harus push yang terbaik. Dan saya bisa sampai hari ini. Dan saya masih belajar sampai hari ini. Dan itu menjadikan saya yang pasti lebih dewasa, lebih berkembang, dan lebih bijaksana. Amin. Amin. Nangkap sesuatu hari ini. Nangkap sesuatu. Dan saya teringat sebuah perkataan yang Paulus berkata gini, jadilah pengikutku, karena aku pengikut Kristus. Hanya orang-orang yang bertanggung jawab, dia berani ngomong gini, jadi pengikutku, karena aku ikut Kristus. Orang lain akan ngomong gini, melo o Yesus saya orjo nonton aku rusak. Nggak tanggung jawab. Saya bukan yang terbaik. Saya banyak kesalahan. But I'm learn. Saya belajar dari itu. Saya perbaiki terus. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena saya tahu saya belum mencapai limit saya. Amin. Setuju? Siapa yang di sini sudah capai limitnya? Tak doain. Anda tentram bersama Tuhan. Yes. Saya percaya setiap jemaat AZ. Anda belum capai limit Anda. Amin. Push your limit. Apalagi tahun ini. Amin. Ada yang nolak, ada yang ngomong tidak. Justru bersyukur. Sadar tanggung jawabku ya, bukan orang lain. Amin. Nah, terutama untuk koordinator. Anda akan berhadapan saya. Dengan saya langsung saya akan kurangi banyak kasih karunia-Nya. Setuju? Karena buat siapa yang dipercaya lebih, akan dituntut. Wabot rek. Tapi saya nggak galak-galak kok, tenang aja. Tapi saya mau bangun setiap kita. Punya tanggung jawab. Ketika Anda tanggung jawab, Anda jadi orang bijaksana. Anda disengin banyak orang. Anda dicari orang. Amin. Amin. Sampai sekarang, ya biar saya ngomongin dengan sebuah kerendahan hati. Saya banyak nolakin orang tuh, Bapak Ibu. Pak, khotbah ya, sorry. Gak bisa. Sorry. Next ya. Sampai kemarin dibalik. Bapak bisanya kapan? Saya ngikuti contohnya Bapak, udah gak bisa ngomong saya. Ya wis, oke. Bukan karena apa? Karena saya belajar tanggung jawab di tempat ini. Terkadang saya nggak usah pelayanan. Kehadiran saya membuat saya tanggung jawab karena saya sedang membangun sesuatu. Amin. Amin. Setuju? Makanya ketika jamnya bentrok saya akan tolakin semua.
Iya benar. Apapun yang bentrok saya akan tolakin. Kecuali memang terpaksa. Saya akan ambil mungkin 3 bulan sekali lah. Kecuali saya punya waktu khusus dengan istri saya. Saya nggak ada di tempat. Ya haruslah. Benar? Iya kan? Sepanjang minggu saya dengan Anda. Masa dengan istri take a time 1-2 kali Anda ribut. Nggak ya? Anda juga punya waktu buat keluarga. Benar ya? Setuju? Tanggung jawab. Sama-sama kita berdoa yuk. Pemain musiknya yuk, bantu saya. Hari ini ada tubuh dan darah Yesus. Gitar saya yang tolong ya. Bapak Ibu, jadi bijaksana itu pilihan. Benar? Nggak otomatis. Anda harus proses dengan banyak hal. Not easy. Nggak akan mudah. Tapi hasilnya akan lebih daripada yang Anda tanam. Amin. Amin. Sorry. Siapa yang sudah terima ini masing-masing? Oke, kita akan masuk perjamuan. Ada sebuah pujian lama yang berkata, Tuhan jadikan aku indah. Bapak Ibu, ini pujian adalah sebuah komitmen. Ketika Anda ngomong Tuhan jadikan aku indah, itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan berarti gini, oh ya besok aku jadi Superman, besok aku berubah 180 derajat. No. Ketika Anda ngomong Tuhan jadikan aku indah, artinya Anda izinkan Tuhan proses hidupmu. Amin. Amin. Dan tanggung jawab, salah satu prosesnya adalah penolakan. Siapa dalam hidup Anda pernah ditolak? Siapa dalam hidup Anda sering mengalami penolakan? Itu artinya Tuhan mau Anda sadar, tanggung jawabnya ada di kamu, bukan di orang lain. Jangan bergantung ke orang lain. Setuju? Setuju? Ambil tanggung jawab itu. Push your limit. Kerjakan dengan semua maksimal. Kalau perlu belajar, kalau perlu lembur, lembur. Jangan kata nggak bisa, nggak tahu, no. Coret itu dari kamusmu. Amin. Belajar cepat, belajar tanggung jawab. Amin. Sampai sesuai dengan apa yang orang percayakan itu mau kita kerjakan. Amin. Sampai dengan apa yang Tuhan mau Dia percayakan dalam hidupmu dan saya. Amin. Sampai dengan orang-orang pastormu, seniormu percayakan dalam hidupmu sesuai dengan apa yang mereka mau. Amin. Jangan cuma berhenti aku bisanya begini. Udah gak zaman. Itu 2001 ke belakang. Tahun ini I'm push my limit. Amin. Mari sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat turut karyamu Tuhan. Yes. Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
Hari yang sama-sama rindu jadi indah di hadapan Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari katakan, jadikan aku indah yang kau padaku. Iya, benar Tuhan. Yes, seluruh karyamu sesuai dengan apa yang kau mau Tuhan. Hidupku dan ajarku berharap taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Mari yang rindu, ini jadi sebuah komitmen kita bersama. Mari angkat tanganmu. Jadikan aku indah yang aku mau tanggung jawab Tuhan. Aku mau sadar, aku gak mau nyusahin orang lain, karena hidupku tanggung jawabku. Yang kau percayakan tanggung jawabku Tuhan. Dalam hidupku dan ajarku. Yes, hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan. Mari sama-sama katakan, this is me, taat dan setia. Katakan sekali lagi sampai itu keluar dari hatimu, taat dan setia. Taat dan setia. Bapak Ibu, biar ini jadi sebuah pengakuan kita. Taat setia sampai seperti Yesus ngomong, jadi kehendakmu dalam hidupku. Amin. Taat dan setia, oh, taat dan setia Tuhan, taat dan setia, lebih keras lagi, taat dan setia Tuhan. Sesuai taat dan setia kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, taat dan setia, bukan menurut kami, tapi jadi sesuai yang kau mau. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kami korbankan untuk kami bisa taat dan setia. Dan biar sore hari, biar pagi hari ini kami ambil komitmen itu Tuhan. Kami mau bayar harganya. Kami mau push my limit sampai yang terbaik versi kami dari Tuhan. Itu jadi dalam hidup kami Tuhan. Jesus, Jesus, yang terbaik. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik dari Tuhan sedang dikerjakan dalam hidupmu, yaitu hidupmu sendiri. Itu yang terbaik. Jesus, Jesus, Jesus. Shikina maya la 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 maya ra maya ra ba sikirere.
Perbarui komitmenmu pagi hari ini. Hanya engkau dengan Tuhan. Tutup matamu. Saya akan berdoa buat setiap Anda yang Anda tahu hari-hari ini Anda jauh dari kata tanggung jawab. Karena yang selama ini Anda kerjakan menurutmu, maumu, bisaku. Kalau itu Anda dan pagi hari ini Anda mau berkata, aku mau diubah. Aku mau ambil tanggung jawabku atas hidupku. Tanggung jawab atas pekerjaan yang dipercayakan. Atas pelayanan yang Tuhan taruh dan percayakan di hidupku. Kalau itu Anda, nggak usah toleh kanan kiri. Angkat tanganmu, saya akan berdoa dari tempat ini. Mari sembah. Jesus, ini aku. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pengakuan kami bahwa kami belum yang terbaik memberikan buatmu Tuhan. Tapi pagi ini kau lihat tangan kami. Perubahan sedang terjadi Tuhan. Roh Kudus kerja dengan ajaib. Biar hambamu berdoa pagi hari ini Tuhan. Roh hikmat bijaksana turun atas mereka. Dan mulai pagi hari ini setiap kami ambil bagian kami, tanggung jawab atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik. Kami akan push my limit karena Tuhan yang akan bantu kami mencapai segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Penolakan hari ini adalah tanda supaya kita sadar dan kita lebih berkembang mencapai yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat roti. Mari angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Dan Tuhan berkata, ini adalah tubuh dari tubuhku. Roti ini adalah dagingnya Tuhan. Saya percaya, sangat saya percaya. Ketika kita makan, artinya semua kepenuhan Tuhan, semua pribadi Tuhan ada dalam hidup. Dan Yesus memberi contoh, dia bertanggung jawab sampai mati di kayu salib buat Anda. Makan dengan percaya. Mari angkat anggur lebih tinggi daripada kepala kita. Ini adalah darah Yesus yang memateraikan semuanya, janjinya. Berkatnya, pertolongannya, hadirannya buat setiap Anda dan saya. Minum dengan percaya, segala sesuatu dia berkata tuntas, semua diberikan untuk Anda. Untuk membuat Anda berjalan, berhasil dalam perjalananmu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik, yes, bagimu. Segenap hatiku, segenap hatiku, dan segenap jiwaku. Mari sama-sama naikkan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu.
baik untukku Tuhan, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku, oh, dan senap jiwaku Tuhan, senap hatiku, oh, dan senap jiwaku. Segenap yang kami miliki semua daripadamu. Karena itu tanpa alasan apapun, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Kami mau beri versi yang terbaik, the best dari hidup kami. Dan karena itu biar kami ambil tanggung jawab itu. Berjalan bersamamu taat dan setia. Taat, setia ketika kami ditolak. Ketika kami mungkin mengalami banyak proses. Sebab kami percaya itulah yang membuat kami dewasa dan jadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, telah kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu lindungi jaga kami supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Berkat Tuhan yang menyertai kita. Berkat Tuhanlah, hikmat dari Tuhanlah yang akan membuat kita punya terobosan-terobosan yang ajaib dalam pekerjaannya. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Karena Dia sudah berjanji. Dan ini adalah tahun yang ajaib. Mana tahun kita menaklukkan tantangan-tantangan yang ada. Karena kami percaya bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar Tuhan. Biar pagi hari ini kami juga berdoa buat teman kami yang gak bisa hadir karena mungkin mereka kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Dimanapun mereka berada kami berdoa. Kau yang menjamah, bilur Yesus menyembuhkan saat ini juga. Bersyukur atas itu semua Tuhan. Terima kasih, ibadah kami ini sudah selesai. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus, yang selalu melindungi kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.